Oke, terakhir ada cash flow atau arus kas. Nah, arus kas ini itu bahasanya nggak harus sama dengan punya saya, tapi kan harus tahu arus kas itu ada dua metode. Jadi ada metode langsung sama metode tidak langsung. Nah, untuk metode langsung itu ada Untuk metode langsung itu ada 3 aktivitas. Yang pertama itu adalah aktivitas operasional, kemudian ada aktivitas pendanaan, yang ketiga ada aktivitas investasi. Aktivitas operasional, namanya juga. Nah, sebelum kita lanjut ke apa sih aktivitas operasional dan pendanaan dan investasi itu, kita harus tahu dulu apa sih laporan arus kas ini. Nah, jadi laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan gimana aliran suatu kas dalam perusahaan kita tuh, lancar atau enggak, banyak atau enggak gitu. Jadi kita mau lihat kasnya ini lancar-lancar aja enggak gitu, arusnya gitu, perjalanannya. Nah, sehingga cash flow ini itu tidak mempengaruhi sih, tidak terlalu berkaitan dengan laporan-laporan sebelumnya gitu. Jadi dia tidak berpengaruh dengan neraca, tidak berpengaruh dengan ekuitas, tidak berpengaruh dengan laba rugi, worksheet. Nah, tapi dia akan berpengaruh kalau ada adjustment. Jadi arus kas ini cara ngerjakannya, untuk mengerjakan arus kas, laporan arus kas metode langsung itu kita bisa melihat dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, kemudian jurnal umum jika ada transaksi yang berkaitan dengan kas. Kemudian ada jurnal kas kecil, adjustment, dan itu juga jika ada transaksi yang berkaitan dengan kas. Jadi kalau nggak ada kaitannya dengan kas, ya berarti dari adjustment nggak usah diambil gitu. Jadi kalau misal di adjustment, semua transaksi adjustment itu tidak ada berhubungan dengan kas, maka nggak ada gitu. Nah, maka paling sering kita bakalan muncul itu adalah dari jurnal penerimaan kas dan dari jurnal kas kecil. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasional. Nih, arus kas dari aktivitas operasional. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas investasi. Nah, yang pertama berarti yang namanya arus kas itu kita cuma ngelihat dari pergerakan kasnya. Nah, yang mempengaruhi kas kan tuh ada 5 jurnal ini. Ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, jurnal umum itu kalau ada transaksi yang berkaitan dengan kas, dan adjustment atau penyesuaian, dan itu pun jika ada transaksi yang berkaitan dengan kas. Sekarang ada untuk bahasa kata-kata di sini itu nggak harus sama dengan punya saya. Kalian boleh ikutin keterangannya, keterangan-keterangan yang ada di soal. Kan gini, kalian perusahaannya kan menjual barang dagangan gitu. Perusahaan kalian kan menjual barang gitu. Karena menjual barang berarti berkaitan langsung dengan customer. Maka penerimaan kas dari customer, kita nerima uang dari customer. Jadi mau customernya melunasi piutang
mau customernya kita jual tunai, kan kita sama-sama langsung nerima uang tuh, terjadi jurnal penerimaan kas. Nah, maka kita tulis dari maka kita tulisnya sebagai penerimaan dari customer. Nah, dapat nominalnya dari mana? Nominalnya itu didapat dari yang pertama jurnal penerimaan kas, karena kata-katanya adalah penerimaan kas. Penerimaan dari customer. Maka kita lihat cash receipt journal. Nah, dari cash receipt journal, di sini kenapa saya minta description-nya kalian isi dengan nama customer atau nama orang yang bersangkutan, supaya kita bisa ngeliat tuh nanti di cash flow. Oh, ternyata di jurnal penerimaan kas saya itu semua transaksinya berhubungan dengan customer. Maka ya udah, ini kan kita lihat di cash receipt journal PT Kiki dari tanggal 5 sampai tanggal 31 itu semuanya adalah customer kita. Yang pertama toko bulan, itu adalah customer kita. Penjualan tunai, karena kita jual tunai langsung terima uang dari customer. Toko Intan, penjualan tunai juga satunya. Terus ada toko berlian, dan itu semua penerimaannya atau cash in bank-nya kita yang kita lihat adalah nominal yang ada di cash in bank. Dapat totalnya 2.029.712, dan itu kita copy ke cash flow 2029712 gitu. Kemudian di sini ada penerimaan pendapatan bunga dari di mana lagi? Dari penerimaan kas tadi udah, berarti nanti ada lagi dari penerimaan kas kan. Terus di sini ada apa lagi yang berhubungan kas kita bertambah gitu. Kas kita bertambah. Kalau di CPJ kan kasnya ada di kredit, berarti berkurang dia. Di PC juga PT Cash-nya di kredit, berarti dia berkurang. Di GJ ada nggak di GJ? Di GJ di kredit juga nih transaksinya, maka dia berkurang, nggak masuk tuh. Di PC tadi berkurang, kita lihat lagi di adjustment. Oh, di adjustment ternyata di sini bertambah 18 juta di sebelah debit. Nah, maka di sini saya tulisnya penerimaan pendapatan bunga 18 juta karena dua-duanya di sebelah debit gitu. Selanjutnya ada pembayaran kepada supplier. Nah, pembayaran kepada supplier ini maksudnya ketika kita bayar hutang ya. Ketika kita sebagai pemilik perusahaan itu bayar hutang. Kalau kita bayar hutang, berarti uang kita keluar. Tadi jurnal penerimaan kas tadi udah kita udah kita posting semua, karena dari cash receipt tadi semuanya adalah transaksi semuanya sama customer gitu, maka udah nggak ada yang lagi yang kita lihat. Nah, dari CPJ itu adalah ada beberapa gitu. Di sini ada bayar gaji karyawan. Nah, itu kan bukan bayar hutang dagang ya, bukan bayar hutang dagang. Nanti dulu kita masukkannya, tapi nanti semuanya bakalan masuk. Ini pembayaran pajak juga bukan bayar hutang dagang kan, pembayaran kepada supplier. Di sini ada nama supplier kita ada 3, ada PT kuning, ada PT merah, dan ada PT kuning lagi. Nah, 2, 3 sama ini cash in bank-nya yang ini itu kita jumlahkan, masukkan ke dalam pembayaran kepada supplier, dan ini saldomu berkurang. Maka di sini saya tandain kurang, atau kalian kasih, kalau di manual kasih tanda kurung. Kemudian yang mana lagi ada transaksi kredit di CPJ, transaksi kreditnya ada lagi nih, bayar gaji karyawan. Udah masukin, nggak harus berurutan dengan punya saya nih. Sini ada bayar gaji karyawan 20 juta. Lalu dari CPJ pindahkan juga. Nah, ini pindahkan juga. Yang dipindahkan itu nominal cash in bank-nya.
Kemudian ada pembayaran pajak 25 juta. Nah, itu juga dari cash payment journal. Yang dilihat juga nominal cash in bank 25 juta. Habis itu dari cash payment journal, di sini ada angsuran pinjaman. Nah, untuk angsuran pinjaman ini angkanya nanti masuknya ke dalam aktivitas pendanaan. Jadi untuk yang ini nanti dulu diposting. Selanjutnya yang ada pengeluaran lagi di GJ. Di GJ ini tadi atau general journal, cash in bank-nya ada di sebelah kredit. Nah, maka saya tulis di sini tadi pengembalian dana kepada customer. Kenapa? Karena ini adalah transaksi retur. Ini adalah transaksi retur penjualan tunai gitu kan. Nominalnya masukin. Karena kita kembalikan, maka dia letakkan di sebelah kredit, kasih tanda kurung. Kalau kita bayar juga tadi uang kita keluar, maka kasih tanda kurung. Kemudian di sini ada pembayaran iklan, listrik, air, telepon gitu kan. Itu dari PT Cash Journal. PT Cash Journal di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, macam-macam di sini ada description-nya, boleh diikutin description-nya aja. Ada bayar iklan, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, beli perlengkapan. Itu sama dengan yang di sini. Ini nominalnya juga sama dengan yang ini. Itu dipindahkan di cash flow. Nah, sampai sini. Di sini ada lagi yang namanya pembayaran beban bunga. Pembayaran beban bunga itu kita ambil dari cash payment journal yang ini, interest expense. Jadi itu masukin nominalnya aja 5 juta. Dari untuk pembayaran bunga. Pembayaran bunga, kita bayar bunga, uang kita berkurang. Nah, bayar bunganya berapa? 5 juta. 5 jutanya tuh, tahu 5 juta dari mana? Dari soal ya. Dari jawaban kita tuh 5 juta terteranya. Padahal bu cash-in banknya 45 juta. Nah, tapi kan 45 juta ini terdiri dari pokoknya 40 juta dan bunganya 5 juta gitu. Karena di sini kita cuma pembayaran beban bunga, maka ya masuknya 5 juta. Nah, ini semua. Atau yang dari cash payment journal, dari cash receipt journal, dari general journal, dari PT Cash Journal, maupun dari adjustment yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang ada pada perusahaan, itu langsung masuk ke dalam aktivitas operasional. Jadi aktivitas operasional itu dari kegiatan yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan usaha kalian gitu. Terus selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu kalau kita ada mengeluarkan uang buat bayar hutang bank. Jadi pendanaan ini maksudnya kalau kita ada kalau kita punya hutang sama bank, terus kita ada bayar angsuran tiap bulan. Nah, itu masukin ke bagian aktivitas pendanaan. Angsuran pinjaman bank, kita bayar angsurannya berapa? Bayar angsurannya berdasarkan CPJ, itu kita bayar angsuran pokoknya 40 juta. Maka masukin di sini angsuran pinjamannya 40 juta. Letaknya di sebelah kredit. Uangnya kita berkurang. Nah, ini tadi uang kita bertambah. Ini debit. Ini kredit. Debit, ini kredit. Nah, kemudian harus kasih aktivitas investasi itu kalau kita punya saham terus kita jual atau kita baru beli saham. Nah, itu nanti masuknya di dalam arus kas aktivitas investasi. Kalau kita jual berarti uang kita bertambah. Tapi kalau kita beli berarti uang kita berkurang. Nanti kalau di dokumen transaksi itu ada transaksi penjualan saham maupun pembelian saham, maka nanti masuknya dalam arus kas aktivitas investasi. Kalau udah, di sini kita hitung. Tadi kan ini debit, 1.105.000.000 itu debit. Terus 40 juta ini kredit, sehingga kenaikan atau penurunan kasnya. Kenaikan atau penurunan kas. Selisih dari 1.105.000.000 dikurang 40 juta. Berarti
karena masih banyak yang 1 miliar ini dibanding 40 juta, maka 1 miliar ini termasuk penambahan. 1 miliar ini penambahan. Kemudian di sini ada kas dan setara kas awal. Nah, kas dan setara kas awal itu didapat dari saldo awal opening balance-nya cash in bank. Saldo awal opening balance-nya cash in bank ditambah saldo awal opening balance-nya petty cash. Coba kita lihat. Di sini saldo awal opening balance-nya cash in bank ditambah opening balance-nya petty cash 1 miliar 360.901.000 sama ya dengan ini ya. Oke, kemudian kas dan setara kas akhir itu sebenarnya selisih penambahan ini tadi kan di 1 miliar 65 juta ini kan tadi debit, terus ketemu lagi dengan kas dan setara kas awalnya juga di sebelah debit. Bu, tahu dari mana ini di sebelah debit? Lihat dari buku besar tadi, nominalnya yang kalian tambahkan kan nominalnya dua-duanya di sebelah debit, akan masukin di sebelah debit. Nah, terus kas dan setara kas akhirnya kan tadi dapat 2 miliar 426 juta. Ya, 2426, atau bisa juga kalian cocokkan dengan menambahkan saldo akhir cash in bank ditambah dengan saldo akhir apa nih namanya, petty cash. Ini bakalan sama 2426 dan 38600. Nah, ini bakalan sama dengan apa yang ada di kas dan setara kas akhir gitu. Jadi nah, syaratnya ya adalah kalian harus posting dulu biar kelihatan. Ini saya ganti warnanya. Tosca. Ini dan ini dan ini ditambah, maksudnya yang ungu ini ditambah itu sama dengan kas dan setara kas akhir. Terus Tosca ditambah Tosca ini kalau ditambah sama dengan kas dan setara salah. Yang ungu ini ditambah sama dengan kas dan setara kas awal. Terus yang Tosca 2 miliar ini dengan 52.700 itu ditambah sama dengan kas dan setara kas akhir, atau bisa juga kas dan setara kas akhir itu dihitung dari penambahan ini, kenaikan atau penurunan kas ini ditambah kenaikan atau penurunan kas ini ditambah dengan kas dan setara kas awal gitu. Maka dari itu untuk cash flow itu boleh terakhiran dikerjakan. Jadi kalau nanti kalian dapat kalau kalian dapat soal itu cara ngerjainnya itu pertama kalian ini untuk manual ya, untuk pengerjaan soal manual. Untuk pengerjaan soal manual yang pertama isi saldo awal, isi di saldo awal
inventory card atau kartu persediaan. Lihat di soal ada berapa jenis persediaan. Kalau jika ada 2, maka inventory card-nya juga ada 2. Kemudian kalau udah, isi dulu deh saldo awal, customer dan supplier di subsidiary ledger. Terus yang ketiga, kerjakan petty cash atau voucher kas kecil. Semua kerjakan semua transaksi petty cash. Terus kalau ada yang keempat, kerjakan semua transaksi secara berurutan mulai dari 1 sampai selesai, kecuali petty cash udah dikerjakan sebelum langkah keempat ini. Terus yang kelima, jika ada transaksi penjualan kredit maupun tunai, jika ada transaksi maupun tunai, jangan lupa juga kerjakan inventory card-nya. Inventory card atau kartu persediaan subsidiary ledger account receivable, jika ada transaksi penjualan kredit maupun tunai, serta return penjualan. Terus yang keenam, jika ada transaksi pembelian barang dagangan kredit maupun tunai, jangan lupa juga kerjakan inventory card atau kartu persediaan serta subsidiary ledger
accounts payable. Terus jika ada transaksi pelunasan hutang, setelah mencatat ke dalam jurnal, jangan lupa dicatat juga pada SLP atau subsidiary ledger accounts payable. Jika ada transaksi pelunasan hutang, setelah mencatat ke dalam jurnal, jangan lupa dicatat juga pada SLR atau subsidiary ledger accounts payable. Terus kalau udah ke-9, habis mengerjakan semuanya, rekapitulasi jurnal. Tidak perlu ditotal, yang penting udah sesuai dengan jurnal yang di rekap. Yang penting akun dan nominalnya udah direkap. Terus yang ke-10, kerjakan buku besar umum atau general ledger. Jika saldo awal masih kosong, silakan diisi saldo awalnya berdasarkan trial balance atau neraca saldo yang ada di saat terus yang ke-11, print seluruh rekapitulasi jurnal tadi. Poin ke-9, ke dalam buku besar umum. Saldo setelah posting rekapitulasi dicatat dengan balance atau neraca saldo. Ke-13, kerjakan adjustment kecuali perhitungan PPh badan. 14, posting
kerjakan worksheet caranya adalah kopas hasil dari kopas nominal yang ada di poin ke-12, kopas nominal ada di poin 12 pada kolom pertama. Caranya adalah kopas nominal yang ada di poin ke-13 pada kolom 2. Jumlahkan pertemuan dari kolom pertama dan kedua. Kopas nominal kolom ke-3 dari kode akun 4-9. Terdapat setelah kopas hitung selisih antara debit kredit yang ada pada kolom ke-4. Kerjakan adjustment untuk menghitung PPh badan dengan menggunakan selisih debit kredit kolom ke-4 dari worksheet. Kopas adjustment PPh yang terakhir, adjustment PPh badan yang kopas adjustment PPh badan, kopas adjustment PPh badan pada poin ke-15 ke depan
worksheet. Di bagian kolom kedua, 3, keempat, dan 5. Terus kalau udah, kerjakan worksheet kolom 5. Caranya adalah kopas nominal kolom ketiga dari kode akun 1 sampai 3. Terus kalau udah, baru kerjakan laporan laba rugi atau income statement. Terus kerjakan laporan perubahan modal atau capital statement atau statement atau retained earning statement. Terus yang ke-20, kerjakan neraca. Nominalnya didapat dari worksheet kolom keempat. Hanya menggunakan nominal akun modal atau retained earning, net profit, after tax, dan dividen. Kerjakan neraca. Nominalnya dikopas dari worksheet kolom kelima kecuali retained earning atau capital. Kopas nominalnya dari laporan perubahan modal. Terus yang ke-21, kerjakan jurnal penutup atau mesin jurnal. Jadi caranya adalah
Terus yang kedua-dua, kerjakan Theorem closing